Perkenalkan, namaku Jevan. Ini teman-temanku dari Desa Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hore! Berhasil! Aku suka sekali bermain basket. Dengan bermain basket, membuatku semakin percaya diri. Ayo, Kuncup dan Novel, bawa bolanya dan masukkan ke dalam ring lawan. Bener aja kan? Tim lawan berhasil memasukkan bola ke dalam ring kami. Masuk. Menang atau kalah, jelas bukan masalah Bolangers. Yang penting, kami semua bisa bermain bersama sambil seru-seruan. Waduh, Cop ngapura ya, Cop. Waduh, tendangan bola si Kuncup membuat bolanya melayang jauh tanpa arah nih Bolangers. Oh, kowe toh? Sip. Aku tak njaluk ngapura ya, Sip ya. Iya, Mbah. Aku jadi kayak ngene. Maafkan kami ya Pak Hansip. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, akan kami carikan tepung pengganti untuk paman yang baru. Bolangers, aku dan kawan-kawan sedang bertemu Mbak Rizky yang sedang membawa kelapa. Langsung saja deh, kami ikut membantu membawakan kelapa-kelapa ini. Sekalian, Mbak Rizky juga mau mengantarkan kami ke lokasi pembuatan tepung singkongnya nih. Mbah, niki lare-lare badhe nyuwun glepung pati telane. Oh, nggih. Anu bantu sekedap nggih. Nggih. Asyik, kami akan membantu membuat tepung singkong di sini. Ini dia tahap pertama membuat tepung singkong. Singkong yang sudah dikupas kulitnya digiling menggunakan mesin. Lang, anu parutane nek wis rampung diterke Mbah Wedok nang mburi ya. Oh, Mbak, ayo Cup. Ayo lah. Ayo, Cuk. Ayo, Bang. Ayo, Lang. Bolangers, parutan singkong ini ternyata harus diperas sambil disaring dulu seperti ini. Proses penyaringannya harus dibantu dengan air Bolangers. Bolangers, hasil dari parutan singkong kita saring supaya saripatinya turun. Ayo Cuk. Ayo. Tuh, lihat. Hasil perasan langsung tertampung di dalam wadah. Untuk mendapatkan pati singkong, hasil saringan perlu didiamkan dulu semalaman sampai semuanya mengendap. Mbah, niki saripatinya singkong dadi enten. Enten lah niki, hitung niki. Iki yang lang. Ayo Cuk. Lang. Wah, ini dia pati singkong hasil saringan yang sudah diendapkan semalaman. Hasilnya jadi padatan seperti ini Bolangers. Walaupun saat dipegang teksturnya sudah lembut, tapi kandungan airnya masih banyak. Pati perlu dikeringkan dengan cara dijemur. Bolangers, ini nih saripatinya. Kita harus jemur dulu supaya bisa jadi tepung. Ayo Cup, keluarkan semua saripati singkongnya. Jangan lupa patinya dihancurkan seperti ini supaya proses pengeringan lebih cepat dan merata. Proses penjemuran ini memakan waktu hingga beberapa hari, tergantung teriknya sinar matahari. Kalau sudah mengering sempurna, hasilnya akan berbentuk butiran kecil seperti ini. Pati singkong kering ini akan dihaluskan lagi sampai benar-benar halus seperti tepung. Ayo Val. Ayo Bolangers, kita lihat hasil tepung singkong yang sudah jadi. Mbah, pohon rampung.
Niki sambel nyambut sambel wau. Oke, Mbak. Nggih. Ayo, Lang. Asik! Kami berhasil mendapat tepung singkong. Mudah-mudahan ini cukup untuk menggantikan tepung milik Mbah Waluyo tadi. Tepung sudah didapat. Sekarang saatnya kami membantu Mbak Rizky untuk mengantarkan kelapa ini, Bolangers. Iki Mbak, kambilnya Mbak. Oh ya Lang, galeh kono ya. Rene Lang lewat Lang. Oh iya Mbak. Oh karo kuncup to. Oh iya Mbak. Iki kambilnya menggo apa Mbak? Iki harus dibuka keplak Lang. Oh geplak Mbak. Ayo Lang, direwangi. Cara membuat geplak, pertama kupas kelapanya terlebih dulu. Ayo Cup, belah batoknya dan pisahkan daging kelapanya. Daging kelapa harus benar-benar bersih dari sisa kulitnya yang masih menempel. Oh iya, kelapa yang dipilih jangan kelapa yang terlalu tua, Bolangers, supaya hasil geplak tidak terlalu keras. Cup, kuwi kambilnya dikubah kono Cup. Oh iya Mbak. Pamit. Ternyata sudah ada Bude di sana yang sedang memarut kelapa. Geplak terbuat dari parutan kelapa seperti ini, Bolangers. Parutan kelapa juga dibuat tidak terlalu halus. Beda kan sama parutan kelapa untuk membuat santan? Setiap parutan kelapa harus ditimbang sebagai penentu takaran gula pasir yang akan ditambahkan nanti. Kelapa dan gula sudah tercampur nih. Ayo, kita bawa untuk dimasak. Ternyata memasak geplak di sini masih pakai tungku api loh. Unik ya, Bolangers. Bolangers, supaya kelapa dan gulanya menyatu, kita harus ngaduk dulu, Bolangers. Tuh, lihat. Gulanya meleleh kan, Bolangers? Gula yang meleleh saat dimasak seperti ini juga merekatkan parutan kelapanya. Gak perlu waktu lama. Geplak yang sudah melekat seperti ini lanjut diberi pewarna makanan secukupnya. Gak sampai setengah jam, geplaknya sudah jadi nih, Bolangers. Setelah diangkat, geplak kemudian dicetak. Mumpung masih panas, geplak harus langsung dicetak dengan cara dibentuk dengan sendok seperti ini. Karena kalau sudah dingin, geplak jadi mengeras. Jadi susah deh untuk dibentuk. Cup, ojo dipangan sikit, Cup. Bisa panas, Cup. Engko wae, Cup, mangane, Cup. Asik! Kami diberi oleh-oleh geplak warna-warni. Lang, aku titip ya nggo Pak Hansip. Oh iya, Mbak. Hati-hati ya Cup. Iya Mbak. Sambil istirahat, kami mau menikmati geplak ini dulu ya, Bolangers. Selamat makan! Enak Lang. Ayo, Cup, makan, Cup. Ada tepungnya, Lang. Ini cukup ya, Pak? Ah, ya cukup, Lang. Ah, ini geplak lah ya. Iya, Pak. Ambil aja, Pak. Makasih ya, Lang. Lagi-lagi kamu, Cup. Bikin ulah lagi ke Pak Hansip. Bolangers, kami sekarang sedang berlomba mencari jangkrik nih. Serangga berkaki 4 ini biasa ditemui di perkebunan dan bebatuan yang ada di sekitar sini. Ayo, Cup. Ayo. Menangkap jangkrik memang susah-susah gampang. Ukurannya yang kecil dan suka melompat, butuh kelincahan agar bisa ditangkap. Pasti sering kan Bolangers di rumah mendengar ramainya suara jangkrik di malam hari. Jangkrik memang hewan nokturnal, alias lebih banyak beraktivitas, terutama mencari makan di malam hari. Sambung. Oh, tim bolang menang.
Wes, jojo ribut. Mending saiki jangkrik dibakar wae. Ayo. Jangkrik emang salah satu serangga yang aman untuk dikonsumsi kok. Jangkrik juga dikenal bagus untuk kesehatan karena kaya protein. Cup, arep jangkrik ra, Cup? Mosok pemain basket internasional mangan jangkrik. Oh, dasar pebasket sombong. Aku jadi penasaran. Seperti apa ya rasa jangkrik yang jadi kesukaan kawan-kawanku di sini? Terus, Man. Bulangers, rasanya gurih Bulangers. Kayak udang bakar Bulangers. Ayo Bar, bakar Bar. Pantes aja, karena rasanya yang mirip, jangkrik sering dibilang dengan sebutan udang darat tuh, Bulangers. Disuruh pulang sama si Mbak bawa jangkriknya. Oh, siap Pak. Ayo Bulangers, kita bawa jangkrik hasil tangkapannya tadi untuk Simba. Mbak, iki indukan aku entuk suko alas. Oh iya Lang. Wis tak pilih urung Lang. Wes apik-apik iki, Mbak. Ayo Lang, kewangi iki, kei. Daun apa nih, Mbak? Iki jenenge godhong widuri. Daun widuri memang mudah didapat di sekitar sini. Daun widuri ini pakan alami, punya rasa yang pahit, juga punya kandungan air yang sedikit, dan banyak mengandung serat. Cocok deh untuk pembesaran jangkrik. Dalam waktu 30 hari, jangkrik-jangkrik kecil ini akan siap untuk dipanen, Bulangers. Oh iya, selain dari suaranya, jangkrik jantan dan betina bisa dikenali dari buntutnya. Kalau dilihat, jangkrik betina punya buntut bercabang 3 seperti ini. Sedangkan jangkrik jantan cuma punya 2. Mbak, melu ngeterke jangkrik ning kuta ya? Oh alah, tapi diterke Pak Hansip ning kota ya Lang. Ya. Sip. Siap, Mbak. Iki bolang diterke ning kota ya. Siap, Mbak. Asik, akhirnya kami dapat tumpangan ke kota nih, Bulangers. Ayo Pak Hansip, kita berangkat. Let's go! Perjalanan ke kota kali ini, kami menumpang kendaraan Pak Le yang dikenal sebagai juragan jangkrik di desa. Akhirnya kami sampai juga di lokasi pengantaran jangkriknya, Bulangers. Padek, ini saya bawa titipan dari si Mbah, Padek. Oh iya. Ya. Kok sama si Bolang? Iya, Pak. Padek, ini bocah-bocah mau pada ikut ke kota. Oh, ya udah kalau gitu kita bantuin yuk. Yuk, anak-anak bantuin, Padek, anak-anak. Asik, beruntung sekali aku bisa melihat langsung burung unta di sini. Bulangers, ternyata jangkrik yang aku bawa bersama kawan-kawanku ini untuk kasih pangan burung unta. Nah, tapi sebelum kita kasih makan harus kita campur sama bahan-bahan ini, Bulangers. Lang, ini kasih Padek, Lang. Ayo, Ini. kita keluarkan jangkriknya, lalu campur bersama sayuran dan pakan utamanya. Lang. Ya, ini Lang. Nah, ini, Pak. Ayo, Cup, ikut aku memberi makan burung unta bersama Pak De. Wah, burung untanya langsung pada mendekat. Sepertinya sudah pada kelaparan tuh, Bulangers. Udah pada tahu belum? Walau punya sayap seperti burung, ternyata burung unta memang tidak bisa terbang karena badannya yang besar. Jelas, burung unta disebut jadi burung terbesar yang masih hidup sampai sekarang di muka bumi. Tingginya bisa sampai 2,5 meter. Ya, kurang lebih setinggi pohon pisang. Bulangers harus tahu nih, selain bisa mematuk, ternyata burung unta bisa menendang apapun dengan keras bila dirinya merasa terancam. Makanya, walau terlihat lucu, jangan sembarangan untuk dekat-dekat ya, Bulangers.
Kali ini aku sedang menuju Desa Conto di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Kabarnya di sana pemandangan alamnya bagus dan hutannya sangat lebat. Desa Conto berjarak kurang lebih 50 km dari pusat kota kabupaten. Waktu tempuhnya sekitar 1 sampai 1,5 jam saja. Karena di sini tidak ada macet, Bolangers. Nah, Bolangers, sebentar lagi aku sampai di tempat tujuan. Di sana kawan lamaku sudah menunggu. Dia pulang ya? Wah, akhirnya sampai juga. Kami nggak mau membuang waktu. Zaki langsung mengajakku bertualang. Bolangers, suasana kayak gini nih aku nggak dapat di kota. Udaranya sejuk, banyak pohonnya, pemandangannya indah, bikin betah deh. Bolangers, ada banyak pilihan tempat refreshing yang bisa jadi pilihan rekreasi kita. Pilihanku kali ini jatuh pada hutan pinus dengan udara segar. Karena tempat seperti ini belum tentu bisa aku temui di daerah lainnya. Wah, di sini ada sungai yang airnya jernih banget. Wah, segarnya. Teman di rumah mau ikut coba? Airnya sejuk banget, Bolangers. Beneran. Kui. Bolangers, aku melihat gerak-gerik yang mencurigakan. 2 orang itu terlihat aneh karena membawa mesin potong di tengah hutan. Astaga, jangan-jangan mereka pembalap liar. Oh, kayak kita arep gelandong kae. Iya kae. Ora mungkin. Ketoke arep ngumbah graji. Ora kalau ciri-ciri nang go graji mesin kalau kayak omong-omongan. Arep milih kayu. Ya wes piye iki? Ayo lapor Mbak Sadi meneh. Ya wes ayo. Ayo, cepat kawan. Kenapa? Mbah, entang gelandong, Mbah, sing nebang kayu. Ana ngendi? Nang nginggil, Mbah, selak lepen. Ora kuwi uga wong arep nang kebonan. Lo cah diomongi aja kesusu sik. Wis ngene ayo saiki pindah ulur ringin karo aku. Oh, enggak, ayo. Semoga saja 2 orang tadi bukan pembalak liar. Ayo Mbah, kami mau ikut menanam bibit pohon. Perkenalkan, ini adalah Mbah Sadiman, warga Bulukerto yang sangat peduli dengan kelestarian hutan. Mbah Sadiman gemar sekali menanam pohon dan menjaganya sampai tumbuh besar. Mbah Sadiman melakukan penghijauan hutan sejak tahun 1996. Ia rutin menanam bibit pohon beringin di kaki Gunung Kukusan. Mbah Sadiman sengaja memilih pohon beringin karena tanaman ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya mampu menyimpan air dalam jumlah banyak. Hari ini aku berkesempatan ikut Mbah Sadiman menanam bibit pohon sekaligus jalan-jalan. Boleh ya dijamur kuping. Mana, Mbah? Yo.
Tidak jarang saat di hutan Mbah Sadiman bertemu dengan jamur atau sumber makanan lainnya. Jika aman dan tidak beracun, jamur boleh diambil untuk dimasak. Jamur kuping biasanya tumbuh pada kulit luar pohon tua. Jamur berwarna hitam kecoklatan ini bentuknya mirip sekali dengan daun telinga. Makanya orang Indonesia menamakannya jamur kuping. Bang, ayo golek nalang, kono lho akeh. Ayo. Wah, kelas yang pindahin, Mbak. Jamur jamur. Ya gini entuk oke. Kami pamit ya Mbah. Siapa tahu kami mendapatkan jamur lebih banyak lagi. Jamur kuping dapat diolah menjadi beragam jenis makanan. Ditumis atau dimasak kuah sop. Bulangers, ini nih jamur yang kita dapat tadi. Banyak kan? Sekarang kita mau masak. Ada 3 W apa enggak? Aku dewe sarang asam. Sakmene to Mbak Dure. Ya, semuanya. Kami sedang menyiapkan bahan dan bumbunya. Jamur tidak perlu dirajang, tapi cukup disuwir agar ukurannya tidak terlalu lebar. Kalau Zaki sedang membantu kakak menyiapkan bumbu. Ada bumbu halus, ada pula bumbu yang dipotong. Tapi setelah bumbu dan bahan siap, kami belum bisa langsung memasaknya. Jamur yang sudah bersih lebih dulu dicampur dengan bumbu dan santan. Jangan lupa tambahkan garam supaya ada rasanya. Bumbu pamungkasnya yaitu serutan gula merah. Wah, mantap. Ya, Mbak. Sekarang waktunya membungkus. Membungkus garang asam jamur kuping ini bukan dengan plastik, tapi menggunakan daun pisang ya, Bolangers. Agar rasa dan aromanya semakin yahoo. Iki mang kukusen kana. Oh iya. Mbak. Sama seperti membuat botok, garang asam dimatangkan dengan cara dikukus. Garang asam jamur kuping dimasak kurang lebih 20 menit. Tutup ya. Wow, ketoknya enak kisah. Iya, ini enak. Enak sekali ini. Iki segone lah. Iya, Mbak. Semua sudah dapat belum? Mbak, aku Ayo, jangan lupa tambah nasinya ya, supaya makin kenyang. Selamat makan. Asli, kalau ini sih enak banget. Bumbunya pas, tekstur jamurnya renyah dan gurih. Mbah. Anak apa? Nang dhuwur ana sing arep bladong kayu. Tenan apa piye? Enten tiyang kalih, kula mboten ngertos tiyang pundi. Yo, Le. Omongane wong-wong, aku tak golek Pak Mandor. Oh, iya, Mbak. Bolangers, meskipun sudah dilarang, tapi pembalakan liar masih saja terjadi. Padahal menebang pohon di hutan dapat membahayakan keselamatan banyak orang, termasuk ancaman bencana tanah longsor dan banjir bandang. Ayo, dah. Lagi apa cah? Ayo balik ayo. Cucuk yang ayo balik marani wong-wong. Ayo. Ayo kawan, kita harus segera mencari bantuan. Awas kawan, hati-hati. Bolangers, kami sedang menuju ke kampung untuk mencari bantuan warga. Astaga, aku penasaran banget nih. Boleh kan Bolangers kami membantu kakak sebentar? Janji deh, setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan. Awas hati-hati lu nya ya. Ayo, Mbak. Ayo, hati-hati. Ini pengalaman pertamaku mencari udang di sungai. Untuk menangkapnya, kami menggunakan cikrak. Cara mencarinya sedikit menantang,
karena udang berada di aliran sungai yang cukup deras. Tapi lihat, Aris dan Zaki jago banget tuh. Wah, dapat banyak nih. Mantap, Riz. Udang sungai atau yang biasa disebut urang sangat menyukai perairan yang bersih. Uniknya, mereka tidak hanyut meskipun berada di sungai yang berarus kencang seperti ini. Aku juga mau coba. Ulangan seru banget loh. Dan ternyata aku baru tahu kalau udangnya bersembunyi di sini, Bulangan. Nah, ini aja aku udah dapat, Bulangan. Beruntung kami memilih tempat yang tepat. Lihat nih, baru sebentar saja kami sudah dapat sebanyak ini. Mesti kumbah, Dan. Wes. Oh, dalake kono, Dan. Kene. Karena penasaran, aku lanjut membantu kakak masak. Kami sedang membuat udang bakar bungkus lumpur. Bolangers, penasaran gak? Yuk, kita mulai berbagi tugas. Aris bertugas membantu kakak menyiapkan bumbu. Ada bermacam-macam bumbu dapur dihaluskan. Ada juga beberapa bumbu potong seperti cabai dan tomat. Dagingnya wis matang belum, Sat? Oh, wis lang. Bahan lain yang harus kami siapkan adalah kentang. Aku dan Zaki bagian yang mengukus kentang. Alon-alon Jak panas iki. Yo. Bolangers, pernah melihat cara membuat perkedel kentang tidak? Nah, menu kami kali ini mirip dengan perkedel. Iya, Dan kuwi agak mateng ah. Setelah dikupas, kentang dihancurkan sampai lumat. Ayo kak, semangat ya kak. Kuwi lang, ndok lang. Oh iya, Mbak. Kentang yang sudah halus ditambah dengan beberapa butir telur dan diaduk. Awas kulitnya. Oh iya, Mbak, ya, Mbak. Selanjutnya, adonan ditambah dengan bumbu. Masukkan garam dan bumbu masak. Kemudian, udang yang sudah bersih. Dan yang terakhir, masukkan bumbu yang sudah dipotong tadi. Lalu, aduk lagi. Uniknya, semua campuran adonan ini tidak langsung digoreng, tapi dibungkus daun pisang. Cara membungkusnya tidak seperti pepes atau botok, tapi lebih seperti bungkus lemper. Dan ini dia bagian yang paling penting. Satu persatu adonan kembali akan dibungkus menggunakan lumpur. Bulangers, jangan pikir aku lagi main-main tanah nih. Aku lagi bantu Mbak masak. Ini makanannya dibungkus pakai tanah biar nanti pas dibakar gak gosong, Bulangers. Nah, ayo, Dan. Ayo. Aku whisky. Unik kan, Bolangers? Iki lang gak dibakar. Oh iya, Mbak. Iya, Mbak. Ngeres, iki dibakar. Iya. Hati-hati lang panas. Pastikan semua bagian daun sudah terlumuri lumpur dengan sempurna. Jika ketebalan lumpur merata, udang bakar ini akan matang dalam waktu kurang dari 20 menit. Ayo, tambah lagi kayunya, Riz. Sekarang tinggal tunggu matang nih, Bulangers. Matang iki, Sat. Ini dia, Bolangers. Udang bakar bungkus lumpurnya sudah matang. Iki, Mbak. Wah, enak iki. Wah, mangan. Ayo. Sabar ya, membuka kulitnya harus pelan-pelan. Karena masih panas.
jadi tidak bisa buru-buru. Wah, udah mateng nih Bulangers. Ayo makan yuk. Selamat makan. Asli, enak banget. Enak. Rasanya mirip seperti perkedel. Namun yang bikin lebih nikmatnya lagi, karena memasaknya dengan cara dibakar, jadi teksturnya lebih gurih dan tidak lembek. Apalagi pas makan udangnya, enak. Aman kali. Orang uang. Orang nak. Ayo. Waduh, aku melihat dua pembalap pohon yang tadi. Ayo kawan, kejar. Jangan sampai mereka kabur. Awas, jangan lari. Bulangers, kami tidak boleh menyerah. Kami akan terus mengejar mereka sampai ada bantuan. Nah, itu dia. Syukurlah, kami berhasil menggiring dua pembalap ini sampai tertangkap. Apapun alasannya, kegiatan menebang pohon di hutan secara liar tetap tidak dibenarkan. Kowe bener sing nyolong kayu ya? Nggih, Pak. Cukup pisan iki ya? Nggih, Pak. Kapok, Pak. Mulane alas iki ayo dijogo kanggo keselamatane anak cucu. Beruntung Mbah Sadiman datang di saat yang tepat. Mantap, Mbah. Sekarang kami tenang karena tidak ada lagi pembalak yang akan menebang hutan di sini.